mempresentasikan hasil inovasi pembelajaran kami, yaitu tentang pembelajaran makhluk hidup. Dengan KD 3.1 membandingkan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Dengan adanya perkembangbiakan pada makhluk hidup, maka akan menghasilkan keturunan baru dan dapat menjaga kelestarian jenisnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Yurika Diana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Yang pertama, perkembangan vegetatif artinya menghasilkan keturunan secara tak kawin atau dengan melakukan perkembangbiakan secara aseksual. Berdasarkan dalam proses terjadinya perkembangan vegetatif dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama secara alami ialah tanpa terjadi buatan manusia, yang kedua secara buatan yang terjadi dengan bantuan manusia. Perkembangan generatif. Perkembangan generatif artinya perkembangan secara kawin atau perkembangan seksual. Misalnya pada hewan, perkembangbiakan generatif diawali dengan proses pembentukan gamet jantan dan betina. Misalnya pada tumbuhan, tingkat tinggi pembuahan didahului dengan penyerbukan. Di sini kami akan menjelaskan tentang inovasi kami tentang makhluk hidup. Di sini kami membuat media tentang buku pintar. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Hewan generatif di sini saya mengambil contoh tentang ayam. Ayam ini melakukan perkembangbiakan dengan cara reproduksi perkawinan antara ayam betina dan ayam jantan dan menghasilkan telur. Kemudian telur ini selama 21 hari akan menetas seperti ini. Setelah menetas, ayam ini akan menjadi itik atau ayam anakan. Setelah beberapa bulan, ayam anakan ini akan menjadi ayam dewasa seperti pada umumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hewan vegetatif. Hewan vegetatif di sini saya mengambil contoh amuba yang reproduksinya itu tanpa perkawinan melainkan melalui pembelahan diri. Amuba di sini terlihat amuba dewasa. Amuba dewasa ini kemudian membelah diri. Setelah membelah diri akan menghasilkan sel baru atau amuba yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan generatif ini saya mengambil contoh tentang mangga. Mangga ini termasuk jenis buah berkeping dua. Di sini terlihat mangga, buah mangga. Buah mangga ini setelah diambil dagingnya akan terlihat biji mangga. Setelah biji mangga ini ditanam akan menghasilkan tunas mangga. Setelah tunas mangga ini selama beberapa bulan akan menghasilkan mangga kecil atau mangga remaja seperti ini. Kemudian setelah beberapa tahun akan menghasilkan pohon mangga dewasa dan menghasilkan buah seperti ini kembali. Nah, kemudian tumbuhan vegetatif. Tumbuhan vegetatif ini berkembang biak terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami di sini terlihat pohon pisang. Pohon pisang ini mempunyai biji berkeping satu. Dia berkembang biak dan tumbuh itu tanpa campur tangan manusia. Kemudian di sini tumbuhan yang kedua saya mengambil pencakokan. Pencakokan di sini masih melalui campur tangan manusia. Pertama, ada batang mangga yang dikupas kulitnya, kemudian terlihat seperti ini. Pengupasan kulitnya ini jangan sampai mengenai batangnya dan dikupas sampai terlihat kulit arinya. Kemudian dibungkus dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa juga bisa. Kemudian setelah beberapa bulan kita lihat sudah ada akarnya atau belum. Kalau kita sudah lihat ada akarnya, kemudian kita potong batangnya dan kita tanam, bisa di polybed atau di lahan langsung, kemudian akan menghasilkan tumbuhan seperti pada umumnya. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.